Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Ya, dikatakan sini. Kenapa? Ini Paulus yang menulis kepada orang Korintus, karena ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang, ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, ayat berapa dikatakan itu bahwa Yesus berkorban, Yesus mati untuk orang lain, supaya siapa orang lain itu? Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi di sini Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini di hadapan kita kembali memasuki bulan awal. Setiap kali bulan awal kita mengadakan perjamuan suci, itu untuk mengingat betapa luar biasa pengorbanan Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya, untuk menebus dosa saudara dan saya. Ya, ini bukan pengorbanan biasa, ini bukan penderitaan biasa, tapi kalau kita lihat judul perikop ini bukan judul korban itu tujuan penderitaan itu sendiri. Ya, dikatakan dari ayat 12, ayat 11, kami tahu, mari kita belajar dari bagaimana Paulus mengartikan judulnya di sini pelayanan untuk pendamaian antara Allah dan manusia itu sendiri. Tidak saja hanya ditebus dosanya, tidak saja kita mungkin orang-orang saya percaya Yesus, mari, sudah. Tapi di dalam pendamaian itu sendiri ada sesuatu yang kita rubah cara pandang kita, baik kepada orang lain, baik antara kita dengan Allah. Nah, nasihat itu dituangkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus ini, ya, sehingga dia katakan, ya, dengan bukan dengan kesombongan, tapi saya percaya ketika Paulus menuliskan ini, dia merasakan perjumpaan, dia merasakan benar Yesus yang hidup di dalam dirinya. Nah, kita akan lihat mulai ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Nah, orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya, dia tahu arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia akan berusaha, dikatakan di sini, ya, dia akan berusaha untuk menjadi berkat. Dia berusaha meyakinkan orang lain. Nah, tanggung jawab seperti ini bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Ya, selama ini mungkin dalam pengiringan saudara dan saya, yang penting keluarga saya aman, yang penting anak-anak saya aman, yang penting ekonomi saya aman. Tapi kita lupa ada tugas yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam Matius pasal terakhir itu, pergilah ke seluruh dunia, dikatakan. Pada saat ditulis itu mungkin murid-murid tidak paham. Sampai pada perjumpaan dengan satu rasul yang dinamakan Paulus. Di sini lebih banyak pemahaman yang membuat kita tahu arti pengiringan, bahkan arti kematian Yesus, penderitaan Yesus yang sesungguhnya. Dikatakan, lanjut ya, karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Nih, ayat 12 ini sebenarnya kalau saya mau lupa, ini mungkin dikorek sampai ini saya tidak cukup. Masalah bagaimana tentang menembus. Kalau saya bikin gambar hati, itu tangan yang menembus hati kita. Jadi membuang keakuan kita. Sehingga diawali oleh Paulus bukan untuk memuji-muji diri kami. Paulus tidak pernah bicara mulu-mulu. Paulus tidak pernah bicara
Kalau orang Jawa bilang, maaf ya Bapak Ibu ya, abang-abang lambe katanya ya. Nah, cuman istilahnya ya pura-pura atau mau apa enggak. Tapi Paulus tegas katakan, bukan untuk memuji-muji diri kami. Ada kandungan di sini kalimat ini mengatakan ini loh, abang ini loh, kasarnya gitu loh. Aku loh sudah tahu Yesus itu siapa. Dia mati itu bukan hanya kita dengar, kita saksikan di TV, lalu kita dengar dari Alkitab, kita baca Alkitab, atau mungkin ya kayak saya begitu merujuk jadi Kristen, ya. Tapi belum tentu. Banyak orang dilahirkan di keluarga Kristen. Ini ada anak-anak 2 kecil, ada Philip, ada Adriel, 4-5 anak. Ya, saya lihat anak-anak ini dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mengajarkan tentang siapa Yesus. Tapi kalau saya tanya, misalnya kasih Adriel, Petrus, Sam, atau Philip belum bisa terlalu jelas bicara ya. Bagaimana Yesus gitu ya? Ya Tuhan, paling itu toh. Tapi semakin kita dewasa secara fisik, dewasa secara rohani, tadi apa dibilang? Bukan kekayaan lahiriah, tapi batiniah. Kebanggaan di sini. Coba kita ulang lagi ya. Di sini dikatakan, mari kita lihat. Untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah bukan batiniah. Jujur, kita masih di dunia Bapak Ibu. Betul? Kita masih di dunia. Pasti manusia lihat ya dengan mata. Mari bincang-bincang sebelum doa pagi atau doa Jumat sama doa. Ada orang lari ke Jerman, kejar-kejar. Karena apa katanya? Karena dia membuat satu statement, Indonesia itu jangan coba-coba ngomong kalau bukan orang yang punya. Nah itu lahiriah. Benar. Saya bilang sama Bapak Fernando, jangankan di Indonesia, itu sudah lumrah di mana-mana juga, ya. Lumrah, manusiawi, ya. Kalau punya berkat lebih dari yang lain, baru rasanya kita yang paling hebat, kita yang bisa ngomong, ya. Saya pernah kenal satu, waktu saya masih pekerja, namanya Bapak Joni Galaro, sudah pensiun. Tapi sekarang dia jadi dosen di Jakarta, ya. Saya karena bekerja itu kan punya hubungan baik dengan beberapa orang ya. Saya pernah juga punya teman kepala Telkom di Bali 10 tahun pindah Papua, pulang-pulang nggak selesai pensiun, dia sekarang jadi hamba Tuhan di Gunung Kawi. Kadang-kadang kita bikin kunjungan ya. Nah, kepala Telkom loh ya. Ini sekarang sempat jenderal bintang 1 Pak Joni Galaran. Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, maaf ya, secara level saya pekerja, bukan saya bawahan, bukan. Tapi dia menghargai, dia saya nggak muncul-muncul loh, di rumah bagaimana, di luar bagaimana, tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur merasa lebih dari yang lain. Dia bikin satu statement di gereja, saya di luar mungkin dihormati orang, tapi di gereja kita sama semuanya. Di dalam rumah Tuhan kita sama. Bintang loh, ya. Saya kalau mau sombong-sombongan teman-teman saya orang-orang hebat gitu ya, tapi tidak ada gunanya, itu tidak ada, bukan kekayaan batiniah. Nah, ini mematahkan kekayaan lahiriah ini perlu kekayaan batiniah. Karena orang dunia mungkin membanggakan itu, tapi Yesus mati menderita bukan untuk kebanggaan kekayaan dunia. Betul, kita masih di dunia. Yang hebat lah. Betul, saya katakan pandemi membersihkan semua manusia, mau siapapun sekarang, ya. Zaman ini tidak ada lagi. Coba ingat yang suka nonton entertainment. Sebelum pandemi beberapa artis memamerkan ini ada yang ATM-nya buka-buka. Ya, mana sekarang? Ya, kekayaan dunia yang menjadi satu kebanggaan. Tapi Paulus katakan penderitaan Yesus itu sebagai teladan untuk memperkaya kekayaan rohani batiniah saudara saya. Ya, dia mati untuk orang lain. Siapa orang lain? Itulah saya dan saudara, semua orang yang ada di dunia ini. Itulah makna dari penderitaan. Tujuan penderitaan Yesus supaya kita meniru dia, meneladani pengorbanannya. Bukankah Yesus itu Allah 100%? Dia yang punya alam semesta.
Kalau sakit itu mungkin, ya. Kalau cerita anak sih misalnya ada bintang-bintang itu, jadi kodok itu nggak bisa. Tapi Yesus tidak memakai hak itu dikatakan oleh Filipi. Dia hanya ingin memenangkan orang-orang yang berdosa supaya kembali kepada Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, ya. Sebab kasih karunia Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, ini Paulus yang ngomongnya, untuk semua orang, itu Yesus, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi penderitaan Yesus yang kedua dikatakan, hidupmu bukanlah untuk dirimu lagi. Hidup kita bukan untuk kita lagi. Kalau bukan untuk kita, apalah yang kita mau banggakan secara fisik di dunia ini, ya? Apalah yang kita mau banggakan, tunjukkan, ya? Mari back to Bible, kembali kepada firman Tuhan, supaya kita paham betul. Setiap bulan kita mungkin bolak-balik makan dan minum roti dan anggur, ya? Perjamuan asa yang kudus untuk mengingatkan betapa penderitaan Yesus itu punya makna yang luar biasa untuk diri saya dan diri saudara. Tidak lagi mengingat kebanggaan-kebanggaan pribadi kita, kesombongan-kesombongan kita, seperti Paulus menanggalkan atribut-atributnya sebagai anggota Sanhedrin, sebagai orang yang segani. Saat itu dia banyak membunuh orang percaya, itu satu kemenangan, satu prestasi saat itu. Tapi dia menaklukkan semuanya karena Kristus. Lanjut ayat 17, 16 sudah saya baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini Paulus menjelaskan, saat itu mungkin dia yang dipakai Tuhan, tapi hari-hari ini saudara bebas, apalagi punya Android masing-masing. Jarang orang yang punya Android. Boro-boro tahun berapa tuh punya HP aja udah bangga ya, Sony Ericsson. Saya pertama punyanya Sony Ericsson. Kalau orang udah punya Nokia, itu bagus tuh. Nokia J, itu Nokia nggak ono, ya. Itu bangga-banggaan ya. Tapi dikatakan di sini, siapa yang mau berbangga? Berbanggalah di dalam Yesus, bukan dengan hal lahiriah. Menanggalkan manusia lama, dikatakan, ya, menanggalkan manusia lama. Ia adalah masuk kepada ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mempercayakan pelayanan kepada pendamaian kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, ya. Paulus memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Kristus, memperkenalkan bagaimana arti pengorbanan dan penderitaannya. Untuk itulah dikatakan Yesus mati mendamaikan Allah dan manusia. Luar biasa ya. Ya, ingat ya, tadi pujian pertama, ingat kasihnya. Satu roh kali ya. Ya, satu dari tadi pagi saya lagu itu Pak. Apa ini mau saya bawa untuk firman Tuhan? Pas mau mulai tak ada enggak. Tadi sudah mau tahu baru firman Tuhan itu. Ya. Ingat kasihnya, ingat kasihnya ya. Ku takkan lupa kasihnya. Saya dulu ya, waktu pertama kenal lagu ini masih pengerja ya. Saya kalau nyanyi ini mimpin pujian terus sendiri, ingat kebaikan Tuhan. Saya ini siapa Tuhan? Jadi dalam pelayanan pendamaian ini Paulus memperkenalkan Yesus yang adalah Allah 100% menjelma sebagai manusia. Dia datang untuk menderita, dikorbankan, disalibkan untuk pendamaian antara Allah dan manusia. Siapa manusianya? Itulah saya dan saudara. Supaya kita tidak saja hanya berdamai, tapi mengubah segala keadaan hidup kita menjadi selama
dengan Yesus. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu, meninggalkan manusia lama kita. Itu yang aku lagi ya. Ada satu pujian mengharapkan pandangan surgawi ya. Apa itu? Kutinggalkan semua yang di belakang. Betul. Kita harus wajar hidup. Ya, wajar seperti kehidupan di dunia sekarang ini. Tapi saya percaya pemahaman saudara dengan keadaan kita hari-hari, terlebih di mana kita tidak tahu kapan Tuhan mendatang. Tadi saya nyapu sama Bu Dewi, nyapu sebagai dalam. Saya lihat nggak nutup nih. Saya nyapu bagian samping. Tiba-tiba Daniel mau pergi kerja. Saya bilang gini, ngerti bakal panas nih satu hari ini. Betul belum makannya belum lewat situ hujan. Ya, oh tak naik hot katanya ya. Saya cuma begini, aneh yuk, hujan panas sudah panas. Saya cuma mikir gitu ya, manusiawi ya manusiawi. Aku mau ada bencana ya. Ya, aneh pagi ini. Tadi saya bangun jam 4, jam 3, jam berapa? Hujan deras tiba-tiba. Nah, ya, sampai detik ini masih kadang-kadang benar. Ini ada apa Tuhan? Ya, ada apa? Ya, nah kalau kita masih orang yang mau belajar mendengar firman Tuhan itu tidak dipaksakan oleh orang lain. Di sini banyak guru ya, paham saya rasa ya, lempar materi, mau terima mau enggak. Ya, kalau anak SD, guru SD ya, masih saya ingat SD dulu, saya mungkin kami tidak paham ciri-ciri hujan, awan hitam, air laut naik, ya 3. Saya sampai ingat, gurunya pas pula mau junta ya. Saya kan ya agak sedikit teori ya, namanya masih kelas 3 sampai terus dia. Ciri-ciri hujan itu ya biasa anak-anak nggak tahu. Dia datang ke saya, gurunya baik, tulis. Saking dia pengen muridnya nilainya baik. Tapi firman Tuhan tidak seperti itu, ya. Saya bukan tidak mau, istilahnya untuk itulah saya ada di sini. Saya kasih pelajaran, saya kasih pemahaman, saya kasih pengertian, ya. Kalau saya sudah berulang-ulang memberikan satu alur daripada firman Tuhan itu, ya, tentunya Bapak Ibu bukanlah bayi-bayi rohani lagi. Sudah bisa memilah-milah mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya lakukan. Ya, ayo di kebaktian di, mana ya? Ya Bu, panggil saya Ibu. Saya sebenarnya senang dipanggil tante. Kita sama-sama orang daerah di, enak dipanggil tante saya. Ya, Ibu tuh rasanya tua banget ya. Padahal udah tua juga. Ya, nah, mana ya? Jadi saya memaparkan firman Tuhan seperti Paulus. Dia memaparkan firman Tuhan kepada orang Korintus. Tujuannya itu adalah supaya orang-orang di Korintus ini dia tahu. Ya, bukan hanya asal-asal percaya kepada Yesus, tapi ketika Yesus mati, yang menjadi momen yang tidak bisa dilupakan semua orang di dunia. Makanya kalau Natal itu saya nggak terlalu pusing. Ya, sekedar perayaan happy birthday-nya Tuhan Yesus. Tapi yang namanya pengorbanan Paskah. Ya, tiap bulan kita, selain juga hari Paskah seperti bulan 4 kemarin, tiap bulan kita menghadapi perjamuan masa yang kudus. Disitulah momen terpenting yang menentukan keselamatan saudara. Oleh sebab itu buka hatimu lebar-lebar. Jangan hanya percaya, tapi kalau tidak ada tindakan follow up dari kepercayaan kita, apa artinya? Itulah yang dijelaskan oleh Paulus kepada orang Kristus, bahwa Yesus ada, Yesus menderita, Yesus mati untuk pendamaian antara Allah dan manusia. Yang namanya pendamaian berarti apa? Akur. Siapa yang suka isi TTX di sini? Kemarin saya dikerjain sama anak sekolah minggu saya di Rio dulu. Tante agak angel, tante tentang mau semua. Untung otaknya mau bilang, saya dari kecil, saya terus bapak saya suka beli itu banyak. Saya suka isi. Ya, yang namanya pendamaian akur. Kalau akur berarti hanya tinggal yang baik-baik saja. Iya. Kalau akur tidak ada lagi pengkhianatan, itu maksudnya. Berdamailah dengan Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus. Ya, kita mau kembali. Sepanjang bulan mungkin ada kesalahan kita.
ada dosa kita, ya, ada pelanggaran kita. Hari ini kembali, bukan berarti bolak-balik besok itu lagi, damai lagi. Nah, Tuhan juga punya batas kesabaran. Roma bilang jangan menunggu murka Allah. Kalau murka Allah sudah bekerja, wow, hapus dah, ya. Tiap hari harus ada berubah. Hari ini saya tahu kita masih manusia, ya, masih manusia, masih bisa banyak salah sini sana, ya. Ya, tapi bukan berarti diulang-ulang Bapak Ibu. Saya sendiri kadang-kadang pegel lihat diri saya. Aduh, aku udah gagal kemarin dalam hal ini. Nah, aku tak ulangi lagi. Apa itu biasanya? Marah, gondok, tobat saja. Tapi kok yuk mancing terus, ya. Siapa yang mancing gembala? Tadi aku tahu, ya. Saya kan bukan tinggal di sini toh, ya. Ada keluarga juga saya, adik-adik saya itu yang suka mancing, ya. Tapi tidak apa-apa. Keluarga Batak itu memang keluarga rame. Kalau tidak begitu, tidak. Mungkin kalau orang Jawa tinggal di keluarga kami, ya. Ya, ini bicara tentang sesuatu yang kadang-kadang kita sudah berusaha berubah, tapi tetap susah. Minta ampun hari ini, ya. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tentunya hidup kita bukan lagi yang lama, tapi yang baru. Yang marah-marah, berirama-rama, ya. Yang tak usah diuraikan lah, banyak hal. Tak tahu untuk apa yang mau berubah, baca Alkitab, ya, supaya kita berubah sesuai dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus dalam roh dan batin kita. Puji Tuhan, saya tidak berpanjang firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Semua kita menyiapkan hati kita. Sekarang kita sudah mengerti, ya, apa makna penderitaan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, yang tidak mengulangi kesalahan yang lama, ya, dibaharui dari hari ke hari, terus dibaharui, supaya ketika Tuhan datang, seperti saya katakan tadi, hujan, apakah ini mau bencana, apakah ini kita mau pengangkatan, apakah ini Tuhan mau datang, kalau kita belum siap, apa ceritanya, ya, ya, betapa besar kasih kita akan katakan, betapa